Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia. Halo semua, selamat datang kembali di podcast kita hari ini. Berjumpa kembali dengan saya Dwi sebagai moderator. Pada podcast sebelumnya, kita sudah membahas mengenai wawasan kebangsaan, nilai aksi bela negara, dan isu kontemporer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai kesiapsiagaan bela negara. Masih dengan peserta yang sama ya. Saya panggil teman-teman aja ya, biar lebih akrab ya. Oke, jadi teman-teman mendengar kata bela negara, mungkin yang muncul dalam benak kita adalah perang, angkatan bersenjata, atau TNI mungkin. Tentu saja, makna mendalam yang harus kita pahami tentang kesiapsiagaan bela negara. Saya ingin tahu nih, pendapat teman-teman tentang apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bela negara di era yang sekarang ini. Coba, saya ingin mendengar pendapatnya Teguh. Bagaimana pendapat kamu tentang apa sih kesiapsiagaan bela negara itu? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sih ya, bela negara itu adalah suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keselamatan negara. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih ya Teguh. Nah, ada nggak yang punya pendapat lain tentang kesiapsiagaan bela negara itu? Sekarang dari yang cewek deh. Menurut Lisna, apa sih kesiapsiagaan bela negara itu? Oke, terima kasih. Menurut saya sendiri ya, kesiapsiagaan bela negara itu adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Tentunya ini berdasarkan kebulatan sikap, dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga sih. Terima kasih. Oke, makasih ya Lisna. Kali ini saya ingin mendengar pendapatnya dari Wira. Oke, menurut Wira sendiri sebagai calon aparatur sipil negara, apa sih yang harus dimiliki agar bisa melakukan internalisasi dari nilai-nilai dasar bela negara tersebut? Silakan Wira. Mbak, kalau ditanya tentang pendapat saya sendiri sebagai ASN, apa yang harus saya miliki itu salah satunya pasti kesehatan dan kesiapsiagaan seperti jasmani maupun mental yang mumpuni, serta kita harus memiliki etika, moral, dan nilai kearifan lokal sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Oke, tadi dikatakan ASN harus memiliki kesiapsiagaan jasmani. Nah, kalau boleh tahu manfaat dari kesiapsiagaan jasmani seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang ASN itu? Sekarang saya mau mendengar pendapatnya Juliana. Oke, Juliana? Terima kasih. Menurut saya, manfaat kesiapsiagaan jasmani yang selalu dijaga dan dipelihara oleh seorang ASN adalah kita tetap memiliki postur tubuh yang baik dalam memberikan penampilan yang berwibawa secara lahir, dan juga memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dan memiliki ketangkasan yang tinggi. Cukup saja. Oke, makasih ya Juliana. Sekarang bagaimana caranya untuk mengukur kesiapsiagaan jasmani tersebut? Coba saya minta Agus bisa dijelaskan apa saja sih yang dimaksud untuk mengukur bagaimana caranya? Oke, di sini untuk mengukur kekuatan stamina dan ketahanan fisik seseorang secara periodik minimal dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu dengan cara lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, atau lari untuk 48, lari 2,4 km, atau cepat tes dan berenang. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Agus. Nah, sudah kita bahas nih tentang kesiapsiagaan fisik. Sekarang selain fisik tentu ada mental dong ya. Nah, sekarang saya pengen dengar pendapatnya Prima. Menurut kamu apa sih kesiapsiagaan mental itu bisa disebutkan mungkin Prima? Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kesiapsiagaan mental yang harus dimiliki ASN itu adalah kesiapsiagaan seseorang yang memiliki kondisi mental, perkembangan mental, dan proses penyesuaian diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental. Baik itu dalam tuntutan dari diri sendiri maupun dari luar dirinya sendiri. Seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan, rumah, sekolah, tempat kerja, dan juga masyarakat. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih ya pendapatnya Prima. Ya, tadi dibilang kan bahwa ASN, disebutkan tadi ASN juga harus memiliki etika, etiket, moral, dan nilai kearifan lokal. Bisa bantu dijelaskan bentuk etiket secara umum itu apa sih yang dimaksud? Mungkin gini Paul Guna bisa menjelaskan? Baik, terima kasih. Menurut saya ya, di sini bentuk etiket secara umum itu ada 6 sih yang harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu yang pertama itu etiket yang paling dasar adalah kerapian diri atau tata cara berpakaian atau grooming, bahasa kerennya. Kemudian selanjutnya etiket berdiri, terus etiket duduk, etiket berjalan, berkenalan dan bersalaman. Lalu yang terakhir itu ada etiket berbicara. Itu saja sih yang menurut saya. Terima kasih. Iya, ya sebagai ASN kita etiket kita tuh perlu diatur juga ya. Begitu ya Pak Guna ya? Iya. Oke. Bagi seorang ASN yang profesional, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam etiket kerapian diri dan tata cara berpakaian? Seperti yang Pak Gulan tadi bilang, grooming dalam bahasa kerennya. Coba saya ingin mendapat mendapat pendapat dari Bayu ini. Silakan Bayu, bagaimana menurut Anda? Ya, terima kasih. Seorang ASN yang profesional harus yang diperhatikan yaitu yang pertama berpenampilan yang rapi dan menarik, yang kedua postur tubuh yang tegak, yang ketiga kepercayaan diri yang positif, dan yang keempat keterampilan komunikasi yang baik. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja Bayu ya. Oke, Ya. makasih pendapatnya ya. Tadi sempat dikatakan tentang kearifan lokal. Bisa nggak sebutkan satu prinsip aja sih? Saya pengen tahu tentang kearifan lokal itu. Saya pengen mendengar pendapatnya dari Sigra ya. Silakan Sigra. Baik, terima kasih atas waktunya. Salah satu prinsip kearifan lokal yaitu bentuk kearifan lokal yang berupa gagasan, ide, normal, nilai, adat, benda, alat, rumah tinggal, tatanan masyarakat, atau hal lainnya yang bersifat abstrak atau konkret sebagai hasil dari budi pekerti pengetahuan, keterampilan, dan sikap mulia manusia di suatu daerah tersebut. Terima kasih. Iya, jadi udah ya kita sudah mendengarkan pendapat dari teman-teman semua. Baik, jadi dapat saya simpulkan dari podcast kita kali ini tentang kesiapsiagaan bela negara untuk aparatur sipil negara atau ASN, yaitu diharapkan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik tersebut dan membantu ASN untuk melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan dapat diamalkan di setiap kegiatan sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Oke, semoga kita dapat bertemu kembali dalam podcast kita selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sejahtera. Manusia kuat